Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini membacakan berita terkait impor food tray, wadah makanan ya, yang dipakai untuk program makan bergizi gratis. Nah, judulnya Mendak, Menteri Perdagangan maksudnya, ungkap alasan impor food tray meski ditolak produsen lokal. Ditulis di kompas.com oleh jurnalis kompas.com ya. Di sini ada gambar food tray-nya, di bagian ilustrasinya gambar yang masih ada isinya tuh sedikit dari sisa. Nah, tertulis Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan alasan pemerintah tetap membuka impor food tray atau wadah makanan. Itu ya. Meski mendapat penolakan dari produsen dalam negeri, impor tetap diperlukan untuk program makan bergizi gratis MBG. Nah, food tray ini memang dibuka untuk kepentingan makan bergizi gratis. Kita butuh produk itu dalam jumlah besar, kata Budi dalam tayangan YouTube Kementerian Perdagangan Selasa tanggal 5 Agustus 2025. Budi mengakui produk lokal juga bisa digunakan dalam program MBG, namun jumlah kebutuhan sangat besar sehingga impor dianggap perlu. Kalau dalam negeri juga boleh menggunakan produksi dalam negeri, tetapi impor juga boleh karena kebutuhan kita sangat besar tambahnya. Nah, ini gambar Menteri Perdagangannya. Saya kasih komentar sedikit ya. Jadi hal-hal seperti ini makin membuat masyarakat, ya apalagi pelaku bisnis yang terkait dengan ini, pembuat food tray, itu menjadi sedikit ragu ya. Ini kan MBG ini narasi awalnya selain untuk soal kesehatan, pendidikan, untuk stunting dan sebagainya, tetapi juga dinarasikan sebagai akan membangkitkan perekonomian nasional, khususnya lagi perekonomian domestik. Nah, terbayang nggak bahwa ternyata untuk food tray-nya kita impor. Ini kan nanti belum bicara soal susu, belum bicara yang lain-lain ya, food tray. Tempat makan itu. Nah, alasannya kita butuh dalam jumlah yang besar. Nah, ini kan perlu dikonfirmasi nih. Kan tahapnya juga tidak seketika 83 juta kan. Nah, ini menarik ya. Jadi impor ini, dan kita harus cek juga nanti apa lagi bahan-bahan yang harus impor gitu. Nah, saya baca lebih lanjutnya. Sebelumnya Asosiasi Produsen Wadah Makanan Indonesia APMAKI ya. Jadi ada asosiasinya nih, tidak satu persatu perusahaan, menyatakan keberatan atas wacana pelonggaran impor food tray. Nah, mereka menilai langkah ini berpotensi mengancam keberlangsungan industri dalam negeri yang sudah mampu memproduksi kebutuhan tersebut. APMAKI asosiasi tadi ya, mendesak pemerintah mendukung industri lokal yang sudah berinvestasi dan menyerap tenaga kerja. Mereka menilai industri dalam negeri sebenarnya sanggup memenuhi permintaan food tray untuk program MBG jika mendapat insentif dan waktu produksi yang cukup. Nah kan, ya ini kan sudah jelas-jelas dinyatakan oleh pengusahanya ya. Dan kalau penawarannya adalah sekian puluh juta, ya mungkin mereka juga nggak sanggup. Tapi ini kan tahapannya kelihatan kan. Ya mestinya berapa dulu sekurang-kurangnya kalaupun mau impor, dipastikan dulu kapasitas mereka berapa, bisa berapa, dan ini bagus ini menurut saya. Para pengusaha menyatakannya apa insentifnya. Nah, produksi waktunya juga insentif, artinya meskipun kalau nanti alasannya kalau impor lebih murah, nah kalau begitu ya narasi MBG nggak soal untuk meningkatkan perekonomian nasional dan perekonomian domestik dong, gitu ya. Saya kira ini penting banget hal seperti ini disuarakan oleh yang bersangkutan. Kalau ekonom seperti saya menyuarakan, seolah-olah mengada-ngada. Nah, ini saya baca lagi nih. Sekretaris Jenderal APMAKI tadi asosiasi produsen wadah makan ya, khusus wadah makan ya. Nah, Ali Cendrawan di sini namanya, menyoroti peraturan Menteri Perdagangan nomor 22 tahun 2025. Ia menyebut aturan itu membuka peluang bagi semua kalangan untuk mengimpor food tray. Yang lebih berbahaya bukan
hanya itu, tapi juga penyelundupan putre masuk tanpa jelas asal-usulnya, ujar Ali dalam konferensi pers. Nah ini kan, ini mengulangi sejarah Permendak nomor 8 yang dulu ya, yang terkait tekstil segala macam itu. Jadi jangan terbayang oleh kita bahwa ini nanti diimpor khusus untuk MBG. Ini yang dikhawatir oleh pengusaha, nanti ada impor-impor putre yang tidak hanya dalam hal MBG, tapi juga dia bisa mengganggu pasar yang sudah dibangun oleh produsen-produsen tempat makanan ini. Dan belum lagi kalau masuknya sebagian selundupan, bukan melalui impor resmi. Wah nggak mungkin, ya apanya yang tidak mungkin dong, tekstil terjadi begitu, gitu ya. Jadi dua hal nih, bahwa mestinya MBG itu semaksimal mungkin memakai produksi lokal atau bahan lokal. Kedua, kalau dibuka impor itu bukan hanya soal yang pertama tadi, tapi bahaya untuk kebutuhan-kebutuhan lain dan penyelundupan. Dan ini tidak disuarakan oleh ekonomnya, disuarakan oleh pelaku usahanya. Ya, semacam itu. Nah lanjut nih, Ali menilai impor yang masuk tidak sesuai standar dan berisiko mencemari makanan. Nah, jadi ini malah menilai putre yang masuk itu malah kalah kualitasnya, dan ini ada soal standar cemari makanan. Nah ini nanti kemana-mana larinya nih. Ya, mungkin gampangannya ini meskipun belum terjadi, ini si Ali ini secara nggak langsung mengatakan nanti kasus keracunan tidak lagi terkait dengan makanan saja, bisa saja tempat makannya. Biasanya kalau tempat makan tidak seketika keracunan ya, tapi mencemari kan. Mencemari berarti jangkanya lebih panjang. Bahan putre yang tidak memenuhi standar bisa berkarat dan menyebabkan kontaminasi. Nah, kira gitu ya. Ia berharap pemerintah menyerap produksi lokal dan memberi kesempatan bagi produsen menambah investasi. Jangan dibuka kerannya, maksudnya keran impor ya, sehingga kami yang baru tumbuh langsung layu dan mati lagi, ucapnya. Jadi memang APMAH ini agak sedikit bergairah ya ketika mulai ada MBG itu, salah satunya ya, masuk akal kan, ketika dia mulai investasi malah mau impor untuk memenuhi kebutuhan sisa. Jadi saya kira ini pemerintah khususnya yang memegang program MBG ini benar-benar diperhatikan ya. Jangan melihat soal murahnya, jangan soal melihat keuntungan, mohon maaf kelompok yang mengimpor, tapi ini mumpung ada industri dalam negeri yang sudah mulai tumbuh dan itu menyerap tenaga kerja, dan itu jelas gitu loh keberadaannya kan industri. Nanti kalau industri seperti putre ini berkembang, pembuat putre ini dia bisa dikembangkan ke arah hal-hal lain, karena biasanya industri itu kalau sudah memulai dia bisa mendalam, bisa lebih banyak lagi produk-produk yang ada kaitannya atau teknologinya setara atau bahannya sama. Itu ya, jadi tidak sekedar shortcut begitu impor. Saya terus terang agak emosi juga ini sebagai ekonom. Bagaimana MBG untuk meningkatkan perekonomian malah belum apa-apa putre mau wadah makan saja impor. Mudah-mudahan pemerintah memperhatikan apa yang disuarakan oleh pengusaha ini.